Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Di tengah perang yang terus berkecamuk, Gohan nampak berdiri diam di tengah medan perang yang telah dipenuhi runtuhan. Dia menundukkan kepalanya sambil menatap tubuh Ragna yang telah dikalahkannya. Meskipun berhasil menang, wajah Gohan tidak menunjukkan rasa puas. Dia justru tenggelam dalam pikirannya sendiri, mengingat perkataan Yamoshi tentang dirinya dan Piccolo yang mungkin akan menjadi kunci kemenangan dalam perang ini. Krillin berjalan mendekati Gohan dengan penuh rasa bangga. Setelah menyaksikan sendiri kekuatan baru Gohan, dia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Dia berpikir kemenangan yang baru saja diraih merupakan bukti bahwa Gohan telah berkembang jauh melampaui sebelumnya. Mr. Satan ketawa lepas sambil mengangkat satu kepalan tangannya ke udara. Setelah melihat Gohan mengalahkan Ragna, rasa percaya dirinya kembali muncul. Dia yakin kemenangan itu menjadi pertanda bahwa perang ini akan segera berakhir. Dari samping, Piccolo memperlihatkan ekspresi yang tetap serius. Berbeda dengan yang lain, dia tidak ikut larut dalam kesenangan. Pandangannya terus mengamati medan perang yang masih dipenuhi pasukan berjubah. Di tengah pembicaraan, Piccolo tetap bertarung. Dengan satu tendangan dari samping, dia menghempaskan pasukan berjubah. Piccolo nggak tahu dari mana mereka berasal dan kekuatan mereka tidak begitu kuat. Tatapan Piccolo kembali serius saat mulai memikirkan penyebab sebenarnya dari invasi tersebut. Dia penasaran apakah ini hanyalah pengalihan, dan sepertinya mereka harus menemukan sumber pelakunya dan mengalahkan orang itu. Piccolo kembali melihat ke depan dan mengatakan bahwa dalang di balik invasi ini kemungkinan adalah salah satu penyihir celestial. Mereka harus mengalahkannya meskipun dia tidak yakin apakah mampu mengalahkan makhluk sekuat itu. Karena Pikkon pernah berkata bahwa satu orang penyihir celestial dalam kekuatan penuh setara dengan 3 atau 4 dewa kehancuran. Piccolo menoleh ke arah Gohan sambil meminta pendapatnya. Dalam situasi seperti ini, dia merasa sudah waktunya mempertimbangkan strategi gabungan yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Gohan kembali menundukkan kepalanya sejenak. Dia mempertimbangkan keadaan seluruh rekan-rekannya yang sudah bertarung cukup lama. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya dia mengambil keputusan. Dia katakan mereka nggak mungkin bertarung semakin lama karena kondisi yang lain pasti sudah lelah. Dengan tatapan penuh keyakinan, Gohan segera membagi tugas. Dia berpikir cara terbaik saat ini adalah membersihkan seluruh musuh di bumi sambil memastikan seluruh warga sipil tetap terlindungi. Mendengar rencana tersebut, Piccolo langsung sadar bahwa Gohan akan menggunakan teknik rahasianya. Dan meskipun sadar bahwa teknik yang akan digunakan Piccolo membutuhkan hampir seluruh energinya, dia tetap siap melakukannya demi melindungi bumi. Dalam hatinya dia teringat pada seluruh bangsa Namek saat ini yang pasti sedang berjuang. Dia merasa bersalah karena untuk saat ini tidak berada di sisi mereka. Melihat kegelisahan Piccolo, Gohan menoleh ke arahnya menunjukkan senyuman menenangkan. Gohan berjanji setelah bumi berhasil diamankan, mereka akan segera pergi ke planet Namek untuk membantu warga Namek menghadapi ancaman yang sama. Setelah itu, Gohan memintanya untuk melindungi diri mereka dari cahaya yang mungkin akan menyilaukan mata mereka sebentar. Di situ, Gohan sambil terbang menuju ke atas. Dengan gaya Superman, Gohan terus menjauh meninggalkan planet bumi menuju angkasa raya. Setelah mencapai ketinggian yang diinginkannya, Gohan segera berubah ke dalam bentuk panel mistiknya, tapi dengan aura yang jauh berbeda dibandingkan mistik Gohan biasanya. Aura ini tampak seperti Super Saiyan God. Dia mengumpulkan energi pada satu tangannya dan sepertinya akan melakukan sesuatu yang lebih spektakuler dibandingkan pada chapter sebelumnya. Gohan berkata serangan ini akan memusnahkan semua pasukan musuh tanpa harus menghancurkan bumi. Gohan telah mendapatkan kekuatan ini dengan bantuan Yamoshi yang membuka potensi tubuhnya lebih jauh lagi. Setelah mengatakan itu, Gohan segera melepaskan sebuah tinjunya kencang ke bawah sambil meneriakkan nama teknik ini sebagai Defense Impact. Energi yang sebelumnya terkumpul di tangan Gohan kemudian melesat ke bawah dalam kecepatan yang sangat tinggi. Energi itu nampak seketika menghantam kota dengan sangat dahsyat, menciptakan ledakan yang sangat besar seperti ingin menghancurkan kota dan planet bumi. Teknik seperti ini mirip sekali dengan teknik Galaxy Impact milik Garp. Namun bedanya teknik ini hanya melenyapkan para pasukan berjubah menjadi partikel
seolah-olah mereka yang terkena sedang dihantam oleh Hakai. Dan bedanya lagi, teknik ini cuma menghancurkan para musuh, tidak menghancurkan Z-Factor ataupun penduduk bumi asli. Wah, apakah Gohan hanya menghancurkan energi negatif saja? Gila sih, perkembangan Gohan dalam latihannya benar-benar luar biasa sekali. Gak cuma itu, pukulan yang Gohan lakukan bukan cuma melenyapkan satu kota, tapi seluruh bumi dibersihkan dari pasukan berjubah dan portal yang lenyap. Dan sepertinya kejutan tidak berakhir sampai di situ saja. Karena kemudian Piccolo berubah menjadi sosok yang sangat berbeda dari Piccolo yang kita kenal. Perubahan ini membuat Piccolo mempunyai garis di matanya dan warna tubuhnya berubah menjadi agak kebiruan. Transformasi ini bukanlah Piccolo Orange, melainkan sesuatu yang lain. Hingga kemudian Piccolo mengangkat kedua tangannya ke atas, melepaskan sebuah teknik rahasia Zalama dengan teriakannya yang menggema di alam semesta. Dalam teknik khusus tersebut, planet bumi tiba-tiba diselimuti oleh segel dengan simbol yang sangat aneh yang mengelilingi seluruh bumi. Entah apa sebenarnya yang Piccolo lakukan, tapi saat ini dia telah kehabisan seluruh kekuatannya dan nampak tidak berdaya di tanah. Dia bernapas dengan ngos-ngosan hingga perlahan tubuhnya kembali ke dalam bentuk base-nya lagi. Krillin, Yamcha, Mr. Satan, Goten, dan Trunks, serta semua Z-Factor menunjukkan keterkejutan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Gohan dan Piccolo. Saat Android 17 dan 18 menatap ke depan, mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka baru menyadari bahwa seluruh pasukan musuh di bumi benar-benar telah lenyap, tidak tersisa lagi. Krillin yang sangat penasaran sekali segera menanyakan langsung pada Gohan dan Piccolo apa sebenarnya yang sudah mereka lakukan. Kenapa semua musuh musnah begitu saja dalam sekejap mata? Piccolo yang nampak telah mendapatkan staminanya kembali, melipat kedua tangannya dan menutup matanya. Piccolo memberitahu bahwa Gohan sudah menghancurkan semua musuh di bumi dengan kekuatan yang sudah dia pelajari di alam surgawi, dan mungkin hanya Gohan yang mempunyai teknik seperti itu. Selain itu, Piccolo juga memberitahu bahwa dia sendiri telah menggunakan teknik penyegelan untuk melindungi bumi dari ancaman luar bumi. Piccolo mengangkat satu tangannya sambil menjelaskan asal-usul teknik tersebut dan harga yang harus dibayar setelah menggunakannya. Piccolo mempelajari teknik ini dari buku peninggalan Zalama. Selain itu, Piccolo telah menemukan banyak jejak peninggalan Zalama. Piccolo juga membangkitkan kesadaran ayahnya, yaitu Piccolo Daimao, dan menyatu dengannya untuk memperoleh pelatihan khusus. Selain itu, Piccolo juga telah menyatu dengan bola naga super yang menjadi makhluk menjadi 7 naga. Piccolo yakin teknik penyegelan ini sangat kuat, tapi telah menguras stamina dan kekuatannya. Simpelnya, Piccolo menciptakan sebuah pelindung energi untuk melindungi bumi dari ancaman musuh, sehingga musuh tidak bisa membuat portal dimensi di dalam bumi lagi dan mencegah para pasukan berjubah masuk. Di sini, Yamcha langsung memahami maksud ucapan Piccolo. Dia kemudian menanyakan apakah teknik itu bisa digunakan untuk melindungi planet lain juga. Piccolo membantah dia tidak bisa melindungi semua planet dengan teknik penyegelan ini. Piccolo hanya bisa menggunakannya sekali dan bisa dia gunakan setelah energinya pulih sepenuhnya. Sambil menutup matanya, Piccolo teringat janjinya kepada Pikkon mengenai penggunaan teknik penyegelan ini. Piccolo berjanji dia hanya akan menggunakan teknik ini saat benar-benar dibutuhkan menyegel penyihir celestial atau bahkan Zarat. Dan dengan nada tegas, Piccolo akhirnya menjelaskan mengapa dia memaksa untuk menggunakan teknik tersebut lebih awal. Piccolo tidak bisa membiarkan musuh menghancurkan planet bumi begitu saja. Dan jika mereka terus bertarung di bumi, maka mereka tidak akan mungkin bisa melindungi planet lain. Kemudian, Piccolo menundukkan kepalanya sambil memikirkan kemungkinan bahwa semua ini hanyalah bagian dari strategi musuh. Jika ini adalah rencana musuh untuk menghambat mereka semua, setidaknya mereka bisa menyelamatkan planet ini dulu sebelum menyusun rencana ulang. Setelah itu, semua Z-Factor berkumpul membentuk lingkaran. Gohan, Piccolo, Krillin, Lord Yamcha, Mr. Satan, Goten, Trunks, Android 17 dan 18, Master Roshi, Choju, dan Tenshinhan mulai menyusun strategi berikutnya. Gohan langsung mengambil alih sebagai ketua setelah memastikan bumi aman. Dia menyampaikan tugas mereka sekarang adalah melindungi planet lain
seperti yang dikatakan Beerus. Krillin, Yamcha, dan Mr. Satan nampak mendengarkan penjelasan Gohan dengan penuh perhatian. Gohan melanjutkan bahwa mereka harus membagi kelompok agar bantuan bisa dikirim ke berbagai planet sekaligus. Dan di saat tim lain menyelamatkan berbagai planet, Gohan dan Piccolo akan memburu dalang dibalik munculnya pasukan berjubah ini. Kemudian sambil mengangkat satu tangannya, Gohan dengan penuh keyakinan mengatakan mereka harus berjuang bersama. Dia yakin para dewa akan menyampaikan informasi lebih lanjut mengenai serangan musuh ini. Di tengah pembicaraan, pesawat milik Bulma mendarat tidak jauh dari lokasi para Z-Vector. Bulma keluar dari pesawat sambil melambaikan tangan dan menyapa seluruh Z-Vector apakah mereka baik-baik saja. Kemudian Bulma segera bergabung ke dalam lingkaran untuk berdiskusi bersama Gohan, Piccolo, dan seluruh Z-Vector. Setelah mendengarkan seluruh situasi yang terjadi, Bulma dengan melipat kedua tangannya memikirkan solusi yang bisa membantu perjalanan mereka ke berbagai planet. Bulma sudah meneliti beberapa kapsul Saiyan dan sekarang dia menciptakan cukup banyak kapsul yang bisa mereka gunakan. Dan sambil tersenyum menggoda mengangkat satu jarinya, dia memberitahu kalau dia masih memiliki satu kejutan lagi yang bisa membantu mereka. Kemudian Bulma memperkenalkan android baru yaitu Gamma 1 dan Gamma 2. Dengan tersenyum sambil menyentuh pipinya, Bulma menjelaskan siapa kedua android tersebut. Dia katakan mereka adalah para android yang diciptakan oleh Dr. Hedo, cucu dari Dr. Gero. Dan Bulma yakin dua android ini sangatlah kuat. Saat mendengar nama Dr. Gero, baik Gohan, Piccolo, Krillin, Yamcha, Tenshinhan, Master Roshi, Android 17 dan 18 langsung terkejut tidak menyangka. Gak pernah terpikirkan oleh mereka bahwa Bulma akan bekerja sama dengan keturunan Dr. Gero yang sudah pernah membuat bumi kacau. Tapi kemudian cerita pindah ke planet Namek yang sudah lebih dulu diserang. Banyak pasukan Namekian bertarung mati-matian di langit dan dataran. Ribuan pasukan berjubah terus memenuhi seluruh medan perang. Para kesatria Namek mengalahkan banyak pasukan berjubah dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Tapi Mori sebagai ketua Namek menyadari bahwa kesatria Namek mulai banyak yang kelelahan. Karena setiap kali mengalahkan musuh selalu muncul lebih banyak daripada sebelumnya. Bahkan saking banyaknya pasukan musuh membuat salah satu kesatria Namek pasrah saat tubuhnya dikerubungi oleh pasukan berjubah. Dan setelahnya banyak portal terbuka lebih banyak lagi dengan membawa pasukan berjubah yang makin banyak. Gak lama kemudian banyak kesatria mulai kalah dan dihempaskan menuju Bukit Batu. Dengan penuh kekesalan, Mori merasa kesal dengan kondisi tersebut dan harus melakukan sesuatu. Tapi bola naga mereka tidak bisa digunakan lagi setelah bola naga mereka menjadi batu karena super bola naga dihancurkan oleh penyihir Celestial. Meski begitu, para kesatria mencoba untuk mempertahankan tanah mereka untuk terus berjuang lagi. Tapi saat banyak ribuan pasukan berjubah mengepung para Saiyan, hal ini membuat mereka tidak bisa melakukan apapun. Mori yang menontonnya menjadi sangat pasrah dan berharap semoga bantuan segera datang. Kemudian cerita pindah ke tempat lain lagi, yaitu semesta ke-6 planet Sadala. Saat ini, Kaba dan para pasukan Saiyan juga sedang bertempur habis-habisan melawan para pasukan berjubah yang menginvasi planet mereka. Sebagai ketua pasukan perang, Kaba bersama pasukannya menggempur habis musuh yang datang ke arah mereka. Di sisi lain, Caulifla juga menggencarkan serangannya tanpa henti menggunakan bentuk Super Saiyan-nya. Dengan gerakan berputar yang sangat lincah, Caulifla berhasil mengalahkan banyak pasukan musuh seketika. Di sisi lainnya, Kel juga menghantam banyak musuh seketika menggunakan perubahan Super Saiyan legendaris yang sudah berhasil dia kendalikan. Dengan pertempuran yang semakin sengit, para Saiyan Sadala seperti telah memenangkan perang dengan mudah. Tapi banyak portal hitam terbuka lebih banyak lagi dan mengeluarkan banyak pasukan yang lebih banyak lagi. Semakin lama waktu berjalan, para Saiyan sudah mulai kelelahan dalam menghadapi para pasukan berjubah yang tidak ada habisnya. Sambil menoleh ke belakang, Kaba melihat bahwa jumlah musuh terus bertambah dengan munculnya portal dimensi. Di sisi lainnya, Caulifla dan Kel juga sudah kembali ke bentuk base mereka. Mereka ingin beristirahat dulu karena merasa pertarungan ini seperti sia-sia. Tapi kemudian Kaba, Kel, dan pasukan Saiyan kembali melakukan pertarungan habis-habisan sambil menunggu informasi lebih lanjut dari para dewa
apakah menemukan solusi lain. Dengan penuh tekad membara, Ka'bah meminta semuanya bertahan sampai akhir apapun yang terjadi. Dan karena perang ini berlangsung di seluruh semesta, maka semesta ke-11 juga tidak ketinggalan. Banyak portal terbuka di sebuah planet dengan banyak pasukan berjubah terus menyerang. Saat ini Toppo nampak sudah sangat kelelahan karena dia harus berjuang seorang diri di saat para pasukan Pretopper sudah tewas oleh serangan Kalimor sebelumnya. Toppo sampai bertanya-tanya sudah berapa lama perang berlangsung, dia sama sekali tidak tahu. Di situ Toppo melepaskan sebuah serangan bola energi yang menghancurkan banyak musuh di sekitarnya. Tapi seperti yang terjadi di tempat lain, di semesta ini juga berlaku. Muncul banyak portal dengan banyak musuh keluar untuk menyerang. Belmont yang berada cukup jauh dari lokasi Toppo melihat jumlah mereka memang sama sekali tidak ada habisnya. Dia bahkan sudah bosan bertarung dan lebih memilih untuk diam saja. Sampai kemudian Belmont menyadari sesuatu dan seperti memikirkan seseorang yang mungkin bisa membantu mereka dalam mengalahkan para musuh ini. Setelah itu cerita pindah ke tempat lain, yaitu di sebuah pegunungan yang jauh dari kota. Jiren masih duduk bermeditasi di atas batu besar. Berbeda dengan medan perang, dia seperti sedang mempersiapkan sesuatu. Kemudian Belmont muncul di hadapan Jiren. Dia menatap Jiren dengan wajah yang sangat serius, sesuatu yang hampir tidak dia tunjukkan sebelumnya. Belmont meminta Jiren untuk segera turun ke medan perang, membantu Toppo yang saat ini sudah kelelahan. Dia menjelaskan bahwa seluruh semesta ke-11 sedang berada dalam bahaya dan semesta ini membutuhkan Jiren. Sampai akhirnya Jiren perlahan membuka matanya. Tatapannya tetap tenang tapi memancarkan tekanan yang sangat besar. Batu-batu kecil di sekitarnya mulai bergetar akibat kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Jiren perlahan berdiri di tempat meditasinya. Tekanan kekuatan yang keluar dari tubuhnya membuat tanah di sekitarnya retak dan batu-batu besar mulai melayang ke udara. Tanpa mengeluarkan aura sedikit pun, Jiren berjalan melewati Belmont menuju medan perang. Belmont hanya terdiam memperhatikan punggung petarung terkuatnya. Sampai kemudian, Jiren akhirnya tiba di kota yang telah hancur. Saat ini Toppo masih bertarung sendirian melawan ribuan pasukan berjubah yang terus mengepungnya dari segala arah. Seluruh pasukan berjubah yang sedang menyerang Toppo perlahan menghentikan gerakan mereka. Mereka serempak menoleh ke arah Jiren yang berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Begitu juga dengan Toppo yang nampak terkejut sekaligus senang melihat Jiren sahabatnya akhirnya telah selesai melakukan meditasinya. Tanpa membuang waktu, seluruh pasukan musuh langsung menyerang Jiren secara bersamaan dari segala arah. Di situ Jiren memposisikan dirinya dalam pose bertarung sambil mengeluarkan beberapa aura di tubuhnya. Bagi Jiren, para kroco seperti ini tidak mungkin bisa mengalahkannya. Setelah itu Jiren merentangkan kedua tangannya, mengeluarkan aura energi di tubuhnya yang sangat kental sekali. Lalu Jiren berteriak keras ke depan sambil melepaskan seluruh kekuatannya secara besar-besaran yang menggema di medan perang. Ledakan energi yang sangat dahsyat terjadi di mana seluruh energi memenuhi medan perang dan menghancurkan ribuan pasukan berjubah sekaligus. Gak cuma itu, saking hebatnya kekuatan Jiren yang sekarang ini bahkan sampai menciptakan gelombang ultrasonik dengan garis-garis kecepatan yang menyebar ke berbagai arah hingga melintasi planet-planet di semesta ke-11. Dan nampak saking meluasnya serangan tersebut seketika menghancurkan banyak musuh yang tersebar di angkasa planet lain juga. Gelombang itu terus berputar membentuk lingkaran yang terus menyebar ke berbagai planet di alam semesta ke-11. Membuktikan bahwa niat Jiren tidak main-main, bahwa dia ingin sekali mengalahkan Kalimor atau Zarat. Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Apakah para Zipector bisa mengalahkan para penyihir celestial sebelum Zarat dibangkitkan kembali? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.